Ya, sampai bertemu kembali di pertemuan kedua untuk kriptografi. Untuk materi pertemuan kedua ini adalah membahas tentang serangan dan jenis-jenis serangan terhadap kriptografi. Sebenarnya sebelum kita masuk ke jenis-jenis serangannya apa saja, kita definisikan dulu serangan itu apa. Jadi serangan ini adalah, yang dimaksud serangan itu adalah setiap usaha atau dalam bahasa Inggris attempt gitu ya, atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci atau plain text dari ciphertext-nya. Nah, dalam membahas serangan terhadap kriptografi ini, kita selalu mengasumsikan bahwa kriptanalis ini mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Sehingga satu-satunya keamanan sistem kriptografi itu terletak sepenuhnya pada kunci. Ini adalah kriptografi modern gitu ya. Kalau dalam saat ini itu algoritma sudah diketahui secara publik, tapi yang harus rahasia itu adalah kuncinya. Nah, meskipun sebenarnya dalam prakteknya itu kriptanalis umumnya tidak mengetahui atau nggak tahu gitu ya, tidak mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan, karena kan memang untuk untuk menebak sebuah algoritma itu juga kan sudah ada berbagai macam algoritma gitu ya, tidak mudah juga gitu ya. Tapi kita harus mengambil apa ya gitu ya, waspadanya gitu ya. Kemungkinan terburuknya itu adalah attacker itu tahu mengenai algoritma yang digunakan. Oke. Kalau menurut ilmuwan Schneier gitu ya, tahun 96, algoritma yang terbaik itu adalah algoritma yang telah dipublikasikan dan telah diserang oleh para kriptanalis terbaik dunia. Ini tujuannya untuk mengevaluasi gitu ya, untuk mengevaluasi apakah algoritma kriptografi itu cukup kuat gitu ya, cukup strong, powerful. Ya. Dan hingga kini belum berhasil dipecahkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah algoritma yang telah telah diserang gitu ya oleh para kriptanalis terbaik dunia gitu ya, dan hingga kini belum berhasil dipecahkan, maka itu merupakan algoritma yang terbaik gitu ya. Nah, sebenarnya dengan mempublikasikan algoritma kriptografi ini, kriptografer juga memperoleh konsultasi gratis gitu ya, dari sejumlah kriptologis atau akademisi yang ingin memecahkan algoritma kriptografi. Nah, mereka mempublikasikan paper yang memperlihatkan kelemahan algoritma kriptografi. Gitu. Oke, lalu sebenarnya kriptanalis itu menggunakan informasi yang tersedia, gitu ya. Informasi yang tersedia untuk melakukan kriptanalisis. Tujuannya untuk menemukan kuncinya atau plain text-nya, atau kunci dengan plain text-nya, gitu ya. Nih, kalau kita di sini belajar istilah dulu, penyusup atau penyadap, penyusup atau intruder, penyerang atau attacker, musuh, enemy, adversaries, pencegat, lawan gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang disematkan ya di istilah-istilah yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan seorang penyerang gitu ya. Seorang penyerang. Nah, penyadap itu berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Nah, entah itu ingin mencari kunci atau plain text-nya atau keduanya gitu ya. Lalu berdasarkan metode penyadapan gitu ya. Ada beberapa metode penyadapan, diantaranya wiretapping, lalu ada electromagnetic eavesdropping, lalu ada acoustic eavesdropping. Nah, kalau wiretapping ini mungkin kalau zaman sekarang ya atau maaf suara saya agak ini ya, agak serak gitu. Jadi wiretapping di sini dia menyematkan sebuah perangkat keras gitu ya, atau sebuah perangkat di saluran komunikasi
untuk mencegat data gitu ya, atau untuk mengambil data yang mengalir di saluran komunikasi. Nah, lalu ada juga nggak harus dalam bentuk perangkat keras, tapi bisa juga dalam bentuk aplikasi. Kalau teman-teman mungkin pernah berselancar di kalau yang pengguna Android atau pengguna iOS mungkin ada yang pernah mengetahui contoh aplikasinya mSpy, FlexiSpy gitu ya. Ini adalah contoh-contoh aplikasi untuk menyadap. Gitu. Memang sebenarnya penyadapan ini telah digunakan dari tahun 2000-an ya oleh pemerintah Amerika, tujuannya untuk mengungkap mengungkap kasus-kasus seperti kalau di Indonesia itu seperti Artalita Suryani, mungkin teman-teman pernah dengar dulu ya, seperti kasusnya Artalita Suryani yang nggak usah jauh-jauh ke Amerika ya, contohnya di Indonesia aja deh. Di Indonesia pernah melakukan penyadapan untuk tujuannya baik memang untuk menangani kasus korupsi gitu ya, menangani kasus korupsi. Nah, ini sudah ada dari zaman dahulu sebenarnya, tidak baru-baru ini gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin aplikasi yang digunakan ada yang di-share secara publik, contohnya ini mSpy dan FlexiSpy. Tapi teman-teman harapannya nggak menjadikan ini untuk untuk penyalahgunaan gitu ya. Jadi kadang-kala memang hal-hal semacam ini, penyadapan, lalu electromagnetic eavesdropping dan lain sebagainya ini memang diperuntukkan untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan. Artinya untuk kalau di Indonesia kasus yang pernah berhasil terungkap karena penyadapan gitu ya, itu contohnya Artalita Suryani seperti itu. Lalu yang kedua ada electromagnetic eavesdropping. Ini pencegatan data yang mengalir melalui jaringan wireless. Melalui jaringan wireless. Lalu yang ketiga ada acoustic eavesdropping, yaitu menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh manusia. Jadi seperti kita merekam diam-diam gitu ya, itu termasuk acoustic eavesdropping. Gitu. Merekam gelombang suara yang dihasilkan manusia. Oke. Nah, secara umum ada dua macam serangan, yaitu exhaustive attack atau brute force attack. Dan yang kedua adalah analytical attack. Gitu ya. Yang kedua adalah analytical attack. Nah, kalau exhaustive attack atau brute force attack, ini adalah serangan untuk menemukan kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Gitu ya, mencoba semua kemungkinan kunci. Nah, sebenarnya ini pasti akan menemukan salah satu kunci gitu ya, yang menjadi kunci dari algoritma enkripsi atau algoritma kriptografi tersebut gitu ya. Ini pasti akan menemukan gitu ya, pasti akan menemukan satu kunci tersebut, tetapi karena semuanya dicoba gitu ya, karena semuanya dicoba, maka ini pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika memang panjang kuncinya itu 128 bit atau panjang gitu ya, maka itu akan membutuhkan waktu melebihi usia kita gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak worth it gitu, nggak worth it ya bahasa gaulnya gitu ya. Hanya untuk menemukan kunci tersebut sampai menghabiskan waktu beribu-ribu tahun gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya selain itu, kriptoanalis memiliki sejumlah ciphertext atau plaintext yang bersesuaian. Kalau misalnya hanya tersedia ciphertext-nya saja, maka ciphertext tersebut didekripsi dengan setiap kemungkinan kunci, gitu ya. Satu-satu dicobain. Lalu kemudian plaintext hasil dekripsi diperiksa apakah mengandung arti. Kalau iya, maka kunci yang sedang dites itu mempunyai peluang paling besar sebagai kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Nah, jika plaintext yang dihasilkan tidak mempunyai arti,
maka dites lagi dengan kunci yang lain. Oke. Oke. Nah, misalkan sebuah sistem kriptografi itu membutuhkan kunci yang panjangnya 8 karakter, di mana setiap karakter itu dapat berupa angka, dapat berupa huruf besar dan huruf kecil, gitu ya. Ini masih angka, huruf besar, huruf kecil. Belum lagi kalau misalnya ternyata di password atau di kunci tersebut menggunakan karakter misalnya ya. Tapi umumnya sih huruf dengan angka. Ini bukan password ya, kunci. Jadi beda kunci dengan password. Kalau password kita bisa menggunakan simbol-simbol yang lain seperti titik, tanda seru, tanda tanya gitu ya misalnya. Kalau kunci itu umumnya terdiri dari angka, huruf besar dan huruf kecil. Jadi untuk 8 karakter saja gitu ya. Setiap karakternya itu bisa terdiri atau memiliki kemungkinan atau probabilitas terdiri dari angka, 10 buah angka, atau 26 huruf besar, atau 26 huruf kecil. A sampai Z itu kan 26 ya. Sehingga untuk menebak satu karakter saja itu berarti ada 62 kemungkinan. Kita 26 tambah 26 tambah 10 gitu ya. Itu sama dengan 62. Nah, itu baru satu karakter. Baru satu karakter. Kalau dikali 8 berarti 62 dipangkat 8. Sehingga total kemungkinan untuk menemukan kunci itu adalah 62 pangkat 8. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya pasti akan menemukan salah satu kunci di antara sebanyak 62 pangkat 8 tadi gitu ya. Pasti akan menemukan satu kunci. Tetapi sebenarnya serangan secara ekshaustif ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena semua satu-satu dicobain. Semua satu-satu dicobain. Contohnya perbandingan waktunya seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya ukuran kuncinya 16 bit, berarti jumlah kemungkinan kuncinya itu adalah 2 pangkat 16. Gitu ya. Tadi kalau misalnya 8 bit gitu ya. Maaf. 2 pangkat 16 bit. Itu berarti jumlah kemungkinannya adalah 65.536. Nah, lama waktu untuk 10 pangkat 6-nya saja gitu ya. 10 pangkat 6-nya saja. 10 pangkat 6 percobaan per detik. Gitu ya. Itu akan menghabiskan waktu ya ini masih termasuk cepat ya, 32,7 milidetik. Ya. Nah, coba dilihat yang untuk panjang ukuran kuncinya itu sepanjang 56 bit. 56 bit berarti membutuhkan lama waktu sampai 1142 tahun. Lah ini kan nggak masuk akal gitu ya. Kita saja umurnya itu mungkin hanya ya kita nggak ada yang tahu ya umurnya. Tapi umumnya secara umum itu di bawah 100 tahun gitu ya. Di bawah 100 tahun. Nah, ini sampai 1000 tahun. Jadi ini akan sangat menghabiskan waktu gitu, untuk brute force attack. Nah, oke, sehingga sebagai kriptografer itu ketika merancang sebuah kriptosistem, gitu, maka harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Kategori kuatnya sebuah kunci, gitu. Kita sudah nggak ngomongin kuatnya sebuah algoritma. Kita ngomongin kuatnya sebuah kunci yang dibuat oleh kriptografer. Bisa dilihat dari lamanya waktu seorang kriptoanalis dalam mengungkap kunci tersebut. Lamanya seorang kriptoanalis itu membuka kunci tersebut atau menemukan kunci tersebut. Semakin lama waktunya, berarti kekuatan dari kunci tersebut itu juga semakin besar gitu ya, semakin powerful. Oke. Nah, lalu yang kedua itu ada jenis serangan analytical atau analytical attack. Di mana sebenarnya kriptoanalis ini tidak
semua kemungkinan kunci, tetapi menganalisis kelemahan dari sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Jadi makanya namanya analytical attack ya, karena di serangan tersebut ada proses analisis di mana untuk kelemahan algoritma itu tidak mungkin menggunakan kunci yang bentuknya seperti ini. Nah, itu ada proses analisisnya sehingga kriptanalis cukup menganulir kunci yang tidak mungkin digunakan gitu ya. Bisa memilih kira-kira kunci yang potensi untuk digunakannya besar dengan potensi yang digunakannya kecil itu yang mana gitu ya. Nah, asumsinya adalah kriptanalis ini mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Lalu analisis dapat menggunakan pendekatan matematis dan statistik dalam rangka menemukan kunci. Di mana secara statistik misalnya dengan menggunakan analisis frekuensi. Jadi analisis frekuensi itu sebenarnya frekuensi atau seringnya kemunculan suatu karakter. Gitu ya. Ada itu nanti di algoritma kriptografi di bab selanjutnya gitu ya, di pertemuan selanjutnya. Jadi ada algoritma itu yang menggunakan atau yang kriptanalis itu bisa menganalisis tingkat keseringan suatu karakter itu muncul gitu ya. Suatu karakter itu muncul. Nah, lalu untuk secara matematis dengan membacakan kesamaan matematika gitu ya, misalnya dari definisi suatu algoritma kriptografi, kita merepresentasikan plain text atau kunci. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan dalam proses kriptanalis, yaitu linear kriptanalis. Lalu ada diferensial kriptanalysis dan integral kriptanalysis. Nanti coba dibuka punyanya Sneyer ya, Sneyer, buku lama itu. Kalau teman-teman mau membahas itu. Nah, untuk menghadapi serangan yang semacam ini, sebenarnya seorang kriptografer itu harus membuat algoritma kriptografi yang kompleks sedemikian hingga plain text itu merupakan fungsi matematika dari ciphertext dan kunci yang cukup kompleks. Di mana setiap kunci itu merupakan fungsi matematika dari ciphertext dan plain text yang cukup kompleks. Gitu ya. Umumnya untuk analytical ini biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan exhaustive attack gitu, karena dia kenapa kok lebih cepat? Karena dia menganulir kunci-kunci yang probabilitasnya kecil untuk digunakan di algoritma tersebut gitu ya. Oke. Lalu data yang digunakan, nah ini kategori data yang digunakan untuk menyerang. Jadi menurut kalau pembagian serangan berdasarkan data yang digunakan untuk menyerang sebuah sistem kriptografi atau kriptosistem gitu ya, dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada ciphertext only, ada non-plain text, ada chosen plain text, dan chosen ciphertext. Gitu. Oke. Oh ya, jadi yang pembagian serangan, sorry, saya agak lompat-lompat ini. Nah ini metode penyadapan gitu ya, atau jenis ini sebenarnya juga termasuk jenis-jenis serangan. Tetapi ini kesemuanya gitu ya, wiretapping, electromagnetic eavesdropping dengan acoustic eavesdropping itu semuanya adalah serangan pasif. Gitu ya. Termasuk ke dalam serangan pasif. Mungkin sempat saya singgung di pertemuan 1 ya, bedanya serangan pasif dengan serangan aktif. Kalau serangan pasif itu kita hanya ingin tahu apa yang atau data apa yang sedang mengalir dalam saluran komunikasi gitu ya, atau apa sih yang dibicarakan antara dua orang ini gitu, tanpa merubah apapun di pesan tersebut. Itu serangan pasif. Kalau serangan aktif itu attacker telah merubah isi pesan gitu ya. Di samping attacker ini mengetahui isi pesannya apa,
attacker juga merubah isi pesan, sehingga nanti yang tersampaikan di penerima itu akan berbeda dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim. Gitu ya, bisa dipahami ya bedanya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini pembagian serangan terhadap cryptosystem berdasarkan data yang digunakan untuk menyerang. Gitu ya. Ada ciphertext only, non-plain text, chosen plain text, dan chosen ciphertext. Oke. Kalau ciphertext only, gitu ya. Kalau ciphertext only ini data yang tersedia itu hanyalah ciphertext-nya. Gitu ya. Hanya beberapa ciphertext, lalu dari ciphertext itu bisa dicari polanya, gitu ya. Dicari polanya. Nah, tugasnya cryptanalyst di sini untuk menemukan plain text sebanyak mungkin atau menemukan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Gitu. Nah, ini sebenarnya jenis serangan yang paling umum, tetapi paling sulit. Gitu, paling sulit untuk dipecahkan. Gitu, dengan kunci. Kenapa? Karena informasi yang tersedia itu hanya ciphertext-nya. Gitu ya. Nah, asumsinya cryptanalyst di sini hanya mengetahui algoritma enkripsi yang digunakan dalam mentransformasikan plain text menjadi ciphertext. Misalnya, cryptanalyst memiliki beberapa ciphertext dari beberapa pesan, dan kesemuanya dienkripsi dengan algoritma yang sama. Lalu tugas cryptanalysis di sini adalah menemukan plain text sebanyak mungkin dari ciphertext tersebut, gitu ya. Kalau ini persamaan ini aja. Jadi persamaan ciphertext-nya aja. Jadi ciphertext 1 itu sama dengan EK. EK itu algoritma enkripsi ya. Algoritma enkripsi di mana dia mengenkripsi data plain text-nya atau P1. Jadi di sini ciphertext only itu mungkin dari beberapa ciphertext yang tersedia gitu ya. Dari beberapa ciphertext yang tersedia itu nanti akan dicari polanya gitu ya. Kita tidak bisa hanya menggunakan satu ciphertext gitu. Harus mendapatkan beberapa ciphertext untuk mendapatkan polanya gitu. Oke. Ya. Next ada non plain text attack. Non plain text attack gitu. Ini adalah beberapa pesan yang formatnya terstruktur dan membuka peluang kepada cryptanalyst untuk menerka plain text dari ciphertext yang bersesuaian. Misalnya yang ingin diserang itu adalah pesan email gitu ya. Non plain text ini bukan berarti kita sudah pasti tahu plain text-nya sehingga kita tidak perlu melakukan cryptanalysis lagi gitu ya, bukan. Tetapi kita kalau misalnya kepingin mengetahui isi email gitu ya, isi email formal gitu ya, isi email formal antara dua rekan kerja atau misalnya antara atasan dengan bawahan gitu ya, itu pasti ada format tertentu. Misalnya ada salam pembuka gitu ya. Ada salam pembuka, ada from siapa to siapa gitu ya. Biasanya ada format tertentunya dalam email gitu ya, dalam menulis email gitu. Yang umum digunakan itu kata-kata dengan hormat, lalu wassalam gitu ya. Atau kalau misalnya yang ingin diserang itu adalah isi program misalnya. Itu biasanya ada importnya apa gitu ya, import java.apa atau include stdio.h misalnya. Itu kan biasanya umum ada kalau di source code ya, umum ada di source code gitu ya. Kalau email yang umum itu adalah biasanya salam pembuka. Nah, itu sebenarnya apa ya? Mengetahui pola plain text yang pada umumnya gitu ya. Walaupun tidak selalu seperti itu, tapi dari format teks pada umumnya kita bisa menebak. Bisa menebak. Oke.
Jadi di sini cryptanalysis itu bisa memperoleh plain text itu kemungkinan diperoleh dengan mempelajari karakteristik pesan. Jadi ini namanya karakteristik pesan gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga ada chosen plain text. Nah, sebenarnya serangan jenis ini itu lebih hebat daripada non plain text attack karena cryptanalysis dapat memilih plain text yang dimilikinya untuk dienkripsi, di mana plain text itu yang lebih mengarahkan penemuan kunci gitu ya. Nah, ini untuk misalnya seorang cryptanalyst mengubah PIN yang dimilikinya, gitu ya. Kemudian memasukkan PIN tersebut ke mesin ATM. Lalu teman cryptanalyst yang lain itu menyadap ciphertext di tengah jalan. Kita jadi dicoba gitu ya. Dicoba ada 2 orang, di mana 1 orang mengisi atau mengubah PIN yang dimilikinya, gitu ya. Ini tujuannya untuk mengambil sampel data sebanyak mungkin gitu ya. Mengubah PIN yang dimiliki, lalu memasukkan PIN ke ATM, lalu rekan yang lain itu menyadap ciphertext-nya, gitu. Ini dilakukan berulang kali untuk mendapatkan data antara plain text, makanya disebut non atau chosen plain text. Jadi di sini yang menciptakan datanya itu adalah penyadap sendiri gitu ya. Penyadapnya sendiri yang menciptakan data untuk mengambil sampel data. Kalau misalnya saya menginputkan data plain text seperti ini, maka ciphertext-nya jadi seperti apa gitu ya. Jadi justru di sini dia bisa memperoleh plain text dengan ciphertext-nya gitu. Karena dia sendiri yang membuat data serangannya gitu ya. Dan ada plain text dengan ciphertext-nya apa gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ada adaptive chosen plain text. Oke, di sini sebenarnya termasuk ke dalam yang adaptive chosen plain text attack. Itu termasuk ke dalam serangan chosen plain text attack. Bedanya adalah kalau adaptif ini, cryptanalyst memilih blok plain text yang besar, lalu dienkripsi. Kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya dan begitu seterusnya. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Oke. Lalu ada chosen ciphertext attack. Nah, kalau chosen ciphertext attack, di sini adalah jenis serangan yang dalam hal ini sebenarnya cryptanalyst memilih ciphertext untuk didekripsikan dan memiliki akses ke plain text hasil dekripsi. Misalnya terhadap mesin elektronik yang melakukan dekripsi secara otomatis. Lalu jenis serangan ini biasanya dipakai pada sistem kriptografi. Secara formal, formulasinya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada ciphertext 1 di mana ada plain text dengan algoritma dekripsinya seperti apa, lalu yang didekripsi adalah ciphertext 1 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Lalu ada chosen text attack. Chosen text attack itu merupakan gabungan antara chosen plain text attack dengan chosen ciphertext attack. Gitu ya. Gabungan aja. Nah, sepertinya sudah sempat saya singgung sebelumnya, entah di pertemuan ini atau di pertemuan 1 gitu. Sebenarnya kompleksitas serangan ini dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu kompleksitas data, jumlah data, di mana jumlah data yang dibutuhkan sebagai masukan untuk serangan. Semakin banyak data yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus algoritma tersebut. Gitu ya. Ini parameter pengukuran mengenai kompleksitas serangan gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah data yang dibutuhkan sebagai masukan untuk serangan gitu ya, maka semakin
bagus algoritma tersebut gitu. Jadi kalau misalnya semakin sedikit, oh ternyata saya cukup mengetahui si vertex saja sudah bisa gitu. Berarti atau saya cukup mengetahui satu data saja misalnya entah itu si vertex atau plain text-nya saja gitu. Berarti saya cukup berarti algoritma tersebut tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, mungkin kalau kita membutuhkan lebih banyak dari itu, berarti semakin bagus algoritma tersebut. Gitu ya, itu salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah algoritma kriptografi. Lalu ada kompleksitas waktu atau time complexity, di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Ya, kalau saya kemarin bahas tentang kompleksitas waktu, atau semakin lama kriptoanalis itu melakukan serangan, gitu ya, maka berarti semakin kuat algoritma itu. Nah, ini ternyata tidak hanya waktunya saja, tetapi ada kompleksitas data di dalamnya. Semakin banyak jumlah inputan yang harus dimasukkan oleh penyerang, berarti semakin kuat algoritma tersebut. Gitu ya. Parameternya itu. Lalu yang kedua kompleksitas waktu, yang ketiga adalah kompleksitas ruang memori. Nah, semakin besar ruang memori atau jumlah memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, gitu ya. Berarti semakin bagus algoritma kriptografi tersebut. Nah, itu beberapa parameter gitu ya, atau patokan gitu ya. Patokan untuk mengetahui semakin kuat algoritmanya gitu ya. Semakin kuat atau tidak sebuah algoritma kriptografi. Gitu. Oke, untuk materi pertemuan kedua sudah selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.